11.10.30. Di sini saya akan menjelaskan materi patofisiologi penyakit infeksi defisiensi, yaitu leptospirosis. Leptospirosis apa sih itu? Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit ini banyak terjadi di daerah beriklim tropis. Secara klinis, leptospirosis dibagi menjadi dua, yaitu ringan dan berat. Gejalanya dapat berupa demam, pusing, lemas, nyeri otot, terutama di betis atau paha, serta mata memerah. Patofisiologinya yaitu setelah bakteri Leptospira masuk ke tubuh melalui luka atau selaput mukosa, bakteri akan masuk aliran darah dan menyebar ke seluruh organ. Leptospira merusak sel endotel pembuluh darah sehingga terjadi kebocoran kapiler dan peradangan. Inilah yang menyebabkan demam dan nyeri otot. Bila berat, bakteri menyerang hati, menyebabkan interus atau mata dan kulit menguning. Menyerang ginjal, menyebabkan gagal ginjal, dan menyerang paru-paru bisa menimbulkan batuk, darah, atau sesak nafas. Kondisi ini disebut welldisase, dapat menyebabkan kematian. Cara penularannya adalah melalui kontak dengan air, lumpur, atau tanaman yang sudah tercemar urin hewan terinfeksi, terutama tikus. Kelompok yang beresiko tinggi antara lain petani, pekerja tambang atau selokan, pekerja rumah potong hewan, serta militer. Faktor risiko leptospirosis meliputi lingkungan tercemar, pemukiman kumuh, sanitasi buruk, genangan air, dan banyaknya habitat tikus di area pemukiman atau persawahan. Hewan penular leptospirosis antara lain apa aja ya? Ada tikus, babi, sapi, kambing, domba, kuda, anjing, kucing, dan beberapa hewan liar seperti kelelawar dan tupai. Pencegahan dilakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan APD seperti sepatu boot dan sarung tangan saat berada di lingkungan beresiko, dan menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari genangan air kotor. Diagnosis leptospirosis dapat dilakukan melalui pemeriksaan darah untuk mendeteksi antibodi atau PCR untuk mengetahui keberadaan bakteri Leptospira. Secara langsung, pemeriksaan fungsi hati, ginjal, dan radiologi paru juga diperlukan untuk mengetahui tingkat keparahan. Pengobatan leptospirosis menggunakan antibiotik seperti doxycycline atau penisilin yang harus diberikan sedini mungkin. Agar mencegah komplikasi berat, pada kasus berat, pasien mungkin membutuhkan perawatan intensif, transfusi darah, atau hemodialisis. Dampak dan komplikasi yang dapat terjadi jika tidak segera ditangani antara lain gagal ginjal akut, gagal hati, pendarahan, paru, shock septik, bahkan kematian. Epidemiologi leptospirosis sering meningkat pada musim hujan dan banjir karena lingkungan menjadi lembab dan banyak genangan air yang terkontaminasi urin tikus. Indonesia termasuk negara endemis leptospirosis dengan angka kejadian cukup tinggi. Upaya pencegahan jangka panjang mencakup edukasi masyarakat, pengendalian populasi tikus, peningkatan sanitasi lingkungan, serta vaksinasi pada hewan ternak di daerah endemik. Dengan pemahaman patofisiologi, pola penularan, gejala diagnosis, pengobatan, dan pencegahan, diharap masyarakat lebih waspada terhadap penyakit ini. Demikian penjelasan mengenai leptospirosis, semoga bermanfaat. Bye-bye.